sediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Selamat pagi dan shalom. Apa kabar Bapak Ibu semua? Saya ucapkan selamat hari Minggu yang luar biasa. Dan saat ini kita bersama-sama ada di khotbah Minggu bersama Box Willy. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk masuk dalam satu khotbah yang begitu luar biasa. Kenapa? Karena hari ini kita akan bahas tentang sebuah tema yang berjudulkan otoritas kesembuhan. Nah saudara, saya percaya semua orang yang sakit pasti ingin sehat. Katakan amin. Tahu nggak? Salah satu pergumulan berat manusia adalah sakit penyakit. Seringkali, sekian lamanya kita berdoa dan hampir kita putus asa. Mengapa? Karena sakit kita belum juga sembuh. Saudara, jangan sekali-kali mencari pertolongan di luar Tuhan. Ingat, apapun situasinya, jangan pernah berubah sikap. Mengapa? Karena Allah kita setia. Jadi kita tetaplah setia menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Boleh katakan amin? Saudara harus tahu bahwa kesembuhan adalah hak orang percaya. Alkitab menyatakan bahwa di atas kayu salib, Kristus berkata, sudah selesai. Ada di Yohanes 19 ayat ke-30. Artinya, segala kelemahan, segala penyakit, dan segala kutuk dosa sudah Kristus bereskan untuk kita semua. Matius 8 ayat ke-17. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Jadi tubuh kita ini bukan tempat sakit penyakit, melainkan tempat di mana kemuliaan Tuhan dinyatakan. Karena itu, buang semua kebimbangan yang ada di dalam hatimu. Sebab selama kita masih bimbang, kita tidak akan pernah mengalami penggenapan janji Tuhan. Ayo kita baca sama-sama satu firman Tuhan yang menyatakan tentang otoritas kesembuhan. Markus 16 ayat ke-17 dan 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Amin. Lihat, ada 4 tanda otoritas orang percaya dalam ayat-ayat yang barusan kita baca ini. Dan hari ini, Box Willy akan berbicara mengenai otoritas yang keempat, yaitu mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Katakan amin. Pertanyaannya, apakah mujizat masih berlaku sampai hari ini? Apakah Tuhan masih melakukan kesembuhan sampai hari ini? Does God still heal today? Everybody can say amen. Ya, katakan amin. Yes. Sampai hari ini kesembuhan mujizat tetap terjadi. Mazmur 107 ayat ke-20. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Wow, ini ayat yang sangat dahsyat sekali. Pertanyaan berikutnya, mengapa ada orang-orang yang sakit? Kita akan bahas, saudara, ada orang-orang yang sakit karena beberapa hal ini. Yang pertama, orang sakit karena dosa. Sejak jatuh dalam dosa, manusia ditetapkan untuk mati baik dalam fisik maupun rohani. Waktu Tuhan ketemu Adam, karena dia makan buah itu, maka terkutuklah tanah. Orang sakit karena salah satunya adalah karena dosa. Afrika Selatan adalah eksportir terbesar dunia untuk penyakit AIDS. Lihat, penyakit AIDS itu sumbernya dari Afrika Selatan. Tapi kita harus tahu bahwa orang percaya yang mau mengakui dosanya dan percaya kepada Yesus disembuhkan Tuhan. Amin. Yang kedua, orang sakit karena kesalahan atau kelalaian. Terkadang sudah tahu kita punya pemicu sakit, tapi kita tidak menghindarinya. Saudara, kamu harus tahu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Amin. Pertanyaannya, apakah kamu merusak atau merawat bait Roh Kudus? Merawat bait Roh Kudus salah satunya adalah dengan cara tidur yang cukup, kemudian puasa, olahraga, dan sebagainya. Apakah saudara sudah melakukan semua itu atau belum? Lakukan olahraga dan periksa kesehatan secara rutin. Satu hal lagi adalah kita harus tahu bahwa ada makanan yang mengganggu kesehatan kita. Maka harus kita hindari.
Sudah tahu kolesterol, jangan makan durian terlalu banyak. Sudah tahu kolesterol tingkat tinggi, jangan makan daging babi terlalu banyak. Boleh katakan amin? Yang ketiga, sakit karena dari roh jahat atau keterikatan. Orang-orang yang sakit di Alkitab ada yang dikarenakan kemasukan roh jahat. Ada orang yang bungkuk ternyata karena roh jahat. Lihat di Matius 17 tercatat ada seorang anak yang kena penyakit ayan. Ternyata karena roh jahat. Tapi roh jahat bisa juga mengikat kita dengan berbagai macam cara. Bisa karena rokok dan lain-lain. Bahkan anak-anak yang masih bayi pun dikasih rokok. Jangan mencobai Tuhan Bapak Ibu semua. Kalau kita kena paru-paru dan jantung kemudian kita minta sembuh. Tetapi tetap merokok. Itu namanya mencobai Tuhan. Yang keempat, orang sakit karena masalah emosional. Ini adalah hari-hari yang dimana kasus ini terbesar. Mungkin 75% orang sakit karena problem emosional ini. Ada orang bangun tidur tidak bisa menggelengkan kepala lagi. Katanya salah bantal. Ternyata bukan. Karena masalah emosional. Yang kelima, orang sakit karena seizin Tuhan. Ini jarang sekali terjadi. Di Alkitab hanya ada Paulus dan Ayub yang mengalaminya. Jadi jangan sedikit-sedikit kita mengatakan bahwa sakit kita adalah seizin Tuhan. Ada amin? Keluaran 15 ayat ke-26 firman-Nya berkata, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Katakan amin. Wow, ini ayat yang sangat meneguhkan kita semua bahwa Tuhan menghendaki kita sehat. Amin. Tuhan menghendaki kita semua sembuh. Katakan amin. Saudara, Tuhan bisa menyembuhkan orang dengan berbagai cara. Tuhan adalah Tuhan yang kreatif. Tuhan Yesus kita ajaib. Amin. Nah, tidak setiap kali caranya sama. Ada kalanya Tuhan menyembuhkan dengan cara berfirman. Tercatat ada di Matius 15 ayat ke-26. Kemudian menjamah atau menyentuh. Matius 20 ayat 34. Hardikan ada di Matius 17 ayat 18. Penumpangan tangan di Matius 8 ayat 15. Memerintahkan di Matius 9 ayat ke-6. Menggunakan sarana di Yohanes 9 ayat ke-6. Tuhan Yesus begitu kreatif melakukan kesembuhan. Tuhan juga bisa melakukan kesembuhan melalui orang-orang. Elisa menyembuhkan Naaman dengan sarana mandi di sungai Yordan. Bahkan sungai Yordan bukanlah sungai yang bagus, malah kotor. Kusta Naaman justru sembuh di sana. Paulus menggunakan sapu tangan. Wow, Petrus dengan bayangannya dahsyat. Yakobus, saudara Tuhan Yesus, menganjurkan untuk menyembuhkan menggunakan minyak. Wow. Nah, satu lagi, Smith Wigglesworth. Smith mendoakan orang dengan dipukul. Wow. Smith baru bisa baca di umur 26 tahun. Dan setelah bisa baca, dia terus haus membaca Alkitab. Dia menjadi rasul iman yang digunakan Tuhan luar biasa. Berkali-kali dia membangkitkan orang mati. Kalau dia doa untuk orang sakit, Tuhan suruh secara khusus untuk memukul orang sakit. Sampai akhir pelayanannya terus seperti itu. Di umur 89 tahun, dokter dari Swiss memeriksa giginya, tidak ada cacat satupun. Di usia 91 tahun dia meninggal dalam keadaan tenang luar biasa. Itu karena dia cinta Tuhan. Amin. Tuhan adalah penyembuh yang kreatif. Menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Menciptakan atau menggantikan yang rusak menjadi yang baru. Bahkan ada seorang hamba Tuhan pernah mendapatkan penglihatan di surga. Ada stok organ-organ tubuh yang baru. Katakan amin. Satu kali ada seorang hamba Tuhan di Afrika yang meninggal karena kecelakaan dan sudah diformalin. Setelah 4 hari istrinya mendapatkan Ibrani 11. Dan ia mendapat rema bahwa dia akan mendapatkan suaminya kembali hidup. Lalu ibu ini membawa jenazah ke sebuah KKR Reinhard Bonnke di Nigeria tahun 1991. Ruangan KKR itu begitu penuh dan akhirnya tidak didoakan oleh Bonnke, tapi oleh pendoa syafaatnya. Dan dia bangkit hidup kembali. Haleluya. Saudara percaya mujizat masih ada sampai hari ini. Saudara, pada saat Yesus mati di kayu salib,
Yesus tidak hanya memberikan keselamatan, tetapi juga kesembuhan. Oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Keselamatan dan kesembuhan ini dapat kita terima jika kita memiliki yang namanya iman. Di dalam 4 kitab Injil menceritakan tentang kesaksian tentang pelayanan kesembuhan yang Yesus lakukan. Seperti orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, perempuan yang sudah lama mengalami pendarahan disembuhkan, dan masih banyak lagi. Yesus jatuh belas kasihan kepada orang-orang yang sakit. Kemudian orang yang lumpuh, kemudian semua disembuhkan oleh Tuhan. Nah, namun satu hal, kesembuhan juga tidak selalu instan. Kisah Para Rasul 28 ayat 8 dan 9. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Sesudah peristiwa itu datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu dan mereka pun disembuhkan juga. Lihat, ayat ke-8 ini menceritakan mengenai mujizat kesembuhan yang instan. Seketika, itu namanya mujizat. Tetapi di ayat ke-9 dikatakan kesembuhan yang sebagai theoropio atau triopitik. Yang artinya terapi, yang artinya adalah sembuh dengan mujizat setelah beberapa waktu. Jadi tidak instan. Nah, jadi tidak semua kesembuhan itu seketika ya. Tuhan Yesuslah yang punya kedaulatan. Jadi ada kesembuhan yang seketika dan ada juga kesembuhan yang melalui proses. Sembuh seketika artinya bisa disebut sebagai mujizat. Sembuh melalui proses itu artinya kesembuhan juga. Kemudian sembuh dalam jangka waktu yang panjang, ya sembuh juga. Kemudian sembuh kekal, artinya meninggal atau mati. Ya nggak akan sakit lagi ya. Orang sakit sudah tenang bersama dengan Bapa di sorga. Bagi yang mereka percaya kepada Yesus adalah Tuhan. So yang manapun itu intinya tetap sembuh dan kesembuhan terjadi karena otoritas Tuhan. Katakan amin. Hari-hari ini saudara, kami di gereja lokal, kami juga terus mendorong jemaat yang ada di KUL untuk bersama-sama responi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, saya melihat banyak juga anggota KUL, gembala KUL yang luar biasa terus mendoakan anggota-anggota KUL-nya. Saya melihat iman mereka pun bangkit dan terbangun. Dan banyak juga yang mengalami kesembuhan. Saudara, Tuhan Yesus bisa juga menggunakan atau memakai dokter dan obat-obatan untuk menyembuhkan sakit penyakit. Mungkin ada dari antara kita yang seringkali tidak percaya pada dokter dan merasa cukup hanya untuk berdoa saja. Saudara, berdoa adalah langkah awal yang sangat baik. Tetapi Tuhan juga menyatakan bahwa kita juga harus berusaha. Amin. Nah, berikut ada 2 ayat yang perlu kita baca di mana Tuhan juga bisa menggunakan obat dan dokter. Matius 9 ayat 12. Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Yang kedua, 1 Timotius 5 ayat ke-23. Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit. Berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Nah saudara, ini 2 ayat yang sangat mengingatkan kita bahwa mari kita berdoa, Tuhan bisa dengan berbagai cara menyembuhkan kita, termasuk dengan dokter atau yang lainnya seperti obat dan lain-lain. Nah, terakhir ada juga orang-orang yang tidak mengalami kesembuhan. Nah saudara, jangan kecewa bila kita tetap setia. Amin. Nah pertanyaannya, mengapa ada orang-orang yang tidak disembuhkan? Yang pertama, kurang beriman dalam kesembuhan. Di Markus pasal ke-6 ayat pertama sampai ke-5 menceritakan Yesus yang berada di tempat asalnya, yaitu Nazaret. Di sana, Yesus tidak dapat mengadakan mujizat. Kenapa? Karena orang-orang di tempat itu tidak mempunyai iman untuk itu. Nah, dalam kisah Bartimeus, ternyata kita bisa lihat bahwa tidak hanya dibutuhkan iman orang yang perlu disembuhkan, tapi juga dibutuhkan iman yang ada di sekitarnya. Amin. Nah, yang kedua, penghalang tersembunyi yang tidak dibereskan. Yakobus 5 ayat 16a. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Saudara, jika kita ingin mengalami kesembuhan, baiklah kita berdamai dan mengakui dosa kita terlebih dahulu. Maka Tuhan akan ulurkan kuasanya untuk menyembuhkan kita. Boleh katakan amin? Yang ketiga, tidak memelihara tubuh kita. Seringkali di saat kita sakit, kita mempertanyakan, aku sudah melayani Tuhan.
taat beribadah, berdoa setiap hari, dan taat pada perintah-perintahnya. Mengapa masih sakit juga? Jawabannya adalah meskipun kita sudah melakukan semua itu, saudara harus tahu kita tetap harus menjaga dan memelihara tubuh ini. Jika kita tidak memeliharanya, maka siapa yang salah jika kita sakit? Tentu diri kita sendiri, benar? Yang keempat, kita hidup dalam dunia yang sudah rusak. Dunia yang sekarang. Dengan apa yang terjadi dengan COVID-19, kita bisa rasakan bahwa dunia sedang digoncang oleh Tuhan. Saudara, kita harus minta proteksi dari Tuhan. Amin. Tuhan Yesus sanggup melindungi kita semua. Doakan Mazmur 91 digenapi buat saudara dan saya. Amin. Yang kelima, semua karena kedaulatan Tuhan. Kesembuhan adalah anugerah Tuhan. 1 Korintus 12 ayat ke-9. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Allah bisa menggunakan hambanya sebagai perantara. Kita lihat yuk. Kisah Para Rasul 3 ayat ke-4 sampai ke-8. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, kita berdoa buat orang-orang sakit yang ada di sekitar kita. Biar semua mengalami kesembuhan. Amin. Nah, sebagai penutup khotbah minggu ini, mari kita baca ayat ini. Mazmur 30 ayat ketiga. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong. Dan engkau telah menyembuhkan aku. Saudara, di hadapan umat pilihan Tuhan, bangsa Israel, Tuhan sendiri menyatakan dirinya sebagai Jehovah Rafa. Tuhan yang menyembuhkan. Katakan amin. So, kesembuhan yang Tuhan sediakan bagi umatnya bukan hanya kesembuhan secara fisik, melainkan juga mencakup kesembuhan secara rohani yang berupa pengampunan dosa. Dengarkan baik-baik. Tuhan yang memberikan kesembuhan kepada umatnya di zaman Alkitab adalah Tuhan yang sama, yang kuasanya tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Alkitab menyatakan bahwa melalui pengorbanan Kristus di kayu salib, segala kutuk dosa telah dipatahkan. Dan salah satu kutuk dosa itu adalah sakit penyakit. 1 Petrus 2 ayat ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Otoritas kesembuhan sudah Tuhan anugerahkan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Boleh katakan amin. Bagi saudara yang saat ini sedang terbaring sakit, tak berdaya di tempat tidur karena sakit penyakit, baik yang di rumah-rumah maupun yang ada di rumah sakit, mari arahkan pandangan saudara kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan adalah dokter di atas segala dokter. Dia adalah tabib yang ajaib. Dia adalah raja segala raja. Bahkan Tuhan berfirman di Yeremia 30 ayat ke-17a. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Mari saudara, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk boleh kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Taruhkan tanganmu di tempat di mana kamu sakit. Mari saudara, angkat tangan sama-sama. Mari kita berbahasa roh. Taruhkan tanganmu di tempat yang kamu merasa sakit, saudara. Mari saudara yang sehat boleh angkat tangan, kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami berdoa buat rekan-rekan yang mengikuti khotbah minggu ini. Hari ini Tuhan adalah tentang otoritas kesembuhan. Bapa, kami percaya kehendak-Mu adalah setiap umat-Mu sembuh. Tuhan, kami berdoa mereka hidup dalam kebenaran. Mereka beriman kepada Yesus Kristus dan melakukan kehendak Bapa di surga. Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus buat mereka yang terbaring sakit di rumah-rumah. Saat ini bilur-bilur Tuhan Yesus telah menyembuhkan kamu. Bangkitlah, berjalanlah.
Bapak, kami berdoa buat rekan-rekan kami yang kena sakit COVID, yang mau di rumah maupun di rumah sakit. Dengar saudara, saat ini firman Tuhan berkata, Dia telah menebus dosa kita melalui tubuhnya di atas kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah menjadi sembuh. Terima kesembuhan. Orang kau yang sakit disembuhkan. Mujizat kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari saudara yang diberkati Tuhan, yang disembuhkan Tuhan, yang mengalami mujizat Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Saudara, otoritas kesembuhan sudah Tuhan Yesus berikan kepada semua kita orang-orang percaya. Maka pergilah, beritakanlah Injil, dan tanda-tanda ajaib akan menyertai kita semua yang percaya kepadanya. Katakan amin. Ingat, tumpang tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Engkau sediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru, kebajikan